Bisa brutal? Kalau ditawarin. Kalau brutal aku bodoh. Aku main game kau. Nggak perlu. Kita papi pum. It's gonna be an easy fight for me. Kalau aku menang gimana, Pak? Tanya ya. Easy. Beyond 6 merupakan debut Nidal King Joker di atas ring sakral Beyond Combat. Dalam debutnya, Nidal langsung memperebutkan sabuk ICB Internasional melawan Ardam Uncle Kong Mahmud yang sudah lama memimpikan sabuk tersebut. Dan di malam itu, Nidal mematahkan mimpi Uncle Kong dan membawa pulang sabuk ICB ke Malaysia. Kini sabuk tersebut kembali diperebutkan oleh fighter yang juga sudah lama memimpikan dan mengejar-ngejar sabuk tersebut. Dia adalah Adam Maulana. Apakah tekad dan kegigihan Adam Maulana memampukannya merampas sabuk ICB tersebut? Ataukah Nidal King Joker lagi-lagi mematahkan mimpi seseorang dan sabuk ICB stay in Malaysia? Saya Sardo dari Radio War dan selamat datang di Face to Face Nidal versus Adam menuju Beyond 7 25 April 2026 disiarkan langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur live pay-per-view di video. Silakan Bang Nidal. Silakan, ada One shot dia baca, betul hafal loh. welcome back Bang. Dam. Oke, sebelum face to face dimulai, kalian berdua dipersilakan untuk saling bertatapan dulu selama 10 detik. 10 detik. Oke. Selamat datang Bang Nidal. Adam, dari tatapan 10 detik ini kelihatan kayaknya Bang Nidal ini lebih rileks. Kalau Adam ini kayaknya tegang banget nih, Adam. Mencoba. Oh, mencoba. Saya sedang mencoba mengeluarkan auranya Bang Nidal nih. Susah banget. Oke, welcome back. Pertama mungkin untuk Adam, akhirnya setelah Beyond 3, kamu nggak pernah absen dari Beyond. Beyond 4 datang, press conference datang, Madness datang, sampai kemarin Beyond 6 pun datang. Dan akhirnya Beyond 7 besok akan bertanding lagi. Gimana perasaannya? Perasaannya pasti seneng lah akhirnya diberi kesempatan buat tanding lagi di Beyond setelah 2 tahun ya. Hampir 2 tahun setelah pertandingan gue di Beyond 3 lawan John. Dan kemarin alhamdulillah John juga punya misi yang sama ternyata. Merebut sabuk ICB juga. Jadi mungkin kita bisa dapetin ICB di kelasnya masing-masing. Alhamdulillah lah. Kemarin berarti kemenangan John secara tidak langsung menginspire kamu, menginspirasi kamu. Benar. Jadi bensin tambahan berapi-api untuk fight ini. Betul. Mantap. Bang Nidal, gimana perasaannya? Baru kemarin tanding, sekarang sudah bertanding lagi. Alhamdulillah happy sebab dapat jadi aktif and tak macam influencer lain lah. One off saja and then they stop. So alhamdulillah diberi peluang kali kedua untuk berlawan dan accept je lah. Oke. Yang spesial dari Beyond 7 ini adalah history. Pertama kali kita akan bermain di Malaysia. Perasaan Bang Nidal sendiri nih akan bertanding di home ground besok. For me, lawan di mana-mana pun sama saja sebab at the end of the day kita as a person, as a fighter kena bersiap sedia, itu saja. Sebab Adam sendiri pun dah pernah fight kat Malaysia, saya sendiri pun dah pernah fight kat Indonesia. So atmosphere, kalau orang tu jenis yang fighter baru mungkin dia terasa perbezaan. Kalau dia yang berpengalaman, insyaAllah tidak mengganggu kita. Gak jadi pressure. Tidak pressure langsung lah. And bukan saja fight di home ground, and ini pun akan jadi title defense yang pertama lah untuk ICB. Tuh, mantap. Adam sendiri nih, bertanding di Malaysia bukan hal baru buat Adam. Benar. Tapi kali ini pasti atmosfernya beda nih kalau Beyond. Bener. Di World Trade Center, 4.000 lebih penonton. Ini lebih gede ya? Lebih gede daripada tenis indoor. Semua bakal pasti nyorakin Bang Nidal semua. Gimana nih perasaan Gal? Ya seperti fight-fight terakhir saya juga kan beberapa ada yang di Malaysia. Jadi atmosfernya mungkin nggak jauh beda, tapi khusus Beyond beda sih. Beda banyak. beda banyak. Setelah Beyond 3 kemarin juga feel-nya pas abis Beyond 3 main di tempat lain beda. Jadi ya kita terima aja lah. Oke. Walaupun nanti bakal yang bersorak tuh Bang Nidal, tenang aja. Tenang aja. Karena bakal dibikin diem.
Iya. Silence the crowd. Oke. Adam, ada yang berbeda nggak dari persiapan latihan kali ini? Pastilah improve besar-besaran after last fight dan fight-fight sebelumnya. Apalagi lawannya atlet juga kan. Jadi mau nggak mau di 1 bulan ini harus gila-gilaan sih. Oke. Harus kasih yang terbaik. Khususnya apalagi takutnya bawa negara kan. Tuh. Bang Nidal, kemarin Bang Nidal bilang I will defend my belt. Dan akhirnya Bang Nidal buktikan di Beyond 7 ini. Pertanyaannya, which one harder? Mentally, win the belt or defend the belt? Win the belt. Win the belt. Jadi ini sebenarnya lebih relax, lebih gimana ya? Lebih Nak kata pressure untuk mempertahankan tu tidak ada, tapi untuk memenangkan sesuatu tu sangat-sangat besar lah. Okay. So my main is untuk memenangkan fight inilah. okay. Mempertahankan tu itu is not a big deal. Kalau bukan rezeki dan bukan rezeki, but for me every fight saya nak menang. Kalau perbedaan, apa yang berbeda dari Nidal di Beyond 6 dan Nidal di Beyond 7? Ataukah still the same? Karena Sam pun menang gitu. Atau ada some improvement di Beyond 7 ini? Setiap fight, every fight is a different fight. So saya tak boleh nak pandang rendah kepada my opponent. All of my opponent is stronger than me. I put that on my mind. So I train harder for every fight. Apa yang akan terjadi di atas tu, dia bakal terjadi di atas tu lah, sebab anything can happen. Sebab mungkin saya expect dia fight macam ni, tapi tiba-tiba dia fight cara lain. So I need to be ready all kind of fight style and change the game plan on that day. On that day? On that day. Masa di atas gelanggang tu yang saya mampu merubah segala-galanya ni lah. Oh, So we never know. Jadi secara latihan sama-sama aja? Latihan sama je, more intense lah for me. Oke. Adam, sebaliknya nih, apa yang berbeda dari Adam di Beyond 3 sama Adam di Beyond 7 besok? This is my dream. Ini mimpi aku dari lama. Dan aku pertaruhkan semuanya di Beyond 7. Semua yang aku punya, latihan. Pasti sih. Oke. Karena bagi Bang Nidal, Adam bukan orang pertama yang bermimpi ICB. I know. Tapi di Beyond 7 kali ini Bang Nidal juga bakal kaget lah. Insya Allah. It's okay, no problem. Masing-masing ada cara masing-masing, masing-masing berfikiran dengan mentaliti masing-masing. Same as my fight before pun, my opponent sangat-sangat yakin dengan dia boleh membuat macam-macam di atas gelanggang tu. But macam saya cakap lah, at the end of the day, hari kejadian tu apa-apa pun bisa terjadi. So, lagi-lagi macam saya sendiri menang pada hari kejadian pun is an unexpected juga sebab saya main di home ground dia. So, itu lagilah not easy sebenarnya kita main di tempat orang. But like I always said, I just do my best, I perform well. If rezeki dekat saya dan saya bawa balik kemenangan lah. Oke. Adam, kita tahu sebelumnya kamu mengejar-ngejar ICB ini tanpa disrespecting fighter ya. Kamu mengejar Fadli Faisal. Ya. Kamu kejar terus sampai akhirnya tiba-tiba lawannya Nidal King Joker. Kamu sempat ada, buset, kemarin gua ngejar ini kok dapetnya ini. Kamu sempat ada kaget nggak atau no problem? Kaget karena dari kelas jauh, Bang. Oke. Berat badan saya kan ya main di 75, 76. Terus tiba-tiba main di 83 nih agak berat untuk saya yang harus bulking terus kan. Nggak expect aja, nggak tahu kenapa nggak mau. Oke. Mungkin saya harus main film dulu, Bang. Oke. Bener nggak? Saya harus main film, saya harus main pinter acting, baru diterima. Oke. Tapi ngejar yang 83 kilo yang dipegang Bang Nidal juga gak masalah buat kamu? Walaupun ini bukan berat kamu. Nggak masalah, ya as sportainment aja. Oke. Bagi peluang, lawan dulu sebab saya punya target pun target lain. Saya tak nak lawan orang Indonesia, so ini mungkin orang terakhir yang saya lawan. And kalau saya menang, saya punya target nak gold belt sebenarnya, world champion punya belt. Tapi kalau bukan rezeki Adam, tak apa. Kalau Fadli tak nak, Romi kan ada. Oke, menarik. Aku udah disuggest nih. Aku bagi suggestion. Udah disuggest nih. Idea kalau. Tapi kalau aku menang, Kalau kau menang, iya. Kalau kau menang,
aku akan lawan opponent yang kau kalah nanti. Oh, In future. So aku takkan lawan kau, jangan risau. Ini one off je kita lawan. oke. Mantap. Adam, ini kan kamu sendiri bilang dari segi berat, ini bukan berat nyaman kamu. Penonton juga melihat hal yang sama, penonton juga melihat pengalaman Bang Nidal. Jadi bisa dibilang kamu underdog lah di pertandingan ini. Akhirnya. Oh, kamu justru senang? Iya dong. Diragukan? Itu dia yang saya tunggu, Bang. Kenapa? Karena jadi nggak ada beban kah? Beban ekspektasi atau justru ini jadi pengen ngebuktiin nih ke Iya. orang-orang? Jadi pengen ngebuktiin dan di satu sisi saya akhirnya tahu posisi John pada waktu itu. Oke. Kesian John. Iya. John jadi My monster. bestie itu. Oke. Ternyata asik juga, Bang. Oke. Ya, tinggal tunggu tanggal mainnya aja nanti. Dan story-nya pun akan sama, underdog win the night. Amin. Oke. Bang Nidal, before this fight, dari fight Bang Nidal versus Uncle Kong, banyak yang bilang Uncle Kong will knock Nidal out. Pokoknya banyak yang underestimate Bang Nidal. Tapi sekarang Bang Nidal jadi favorite. Gimana perasaan Bang Nidal? Apa Bang Nidal lebih nyaman jadi underdog atau lebih nyaman dari favorite? Sebenarnya benda tu not an issue sebab underdog ataupun favourite, my training is still the same. Niat saya tetap yang sama, pandangan saya tetap yang sama, I tetap respect my opponent. So fokus tetap yang sama sebab if I'm being bila jadi underdog baru nak train hard, bila jadi favourite jadi malas. Then as a fighter, as a person as well, you tak ada pendirian. You don't know what you want for yourself. Oh, bila aku di bawah, aku baru latihan kuat sebab aku mau naik atas. Bila di atas, aku sombong, aku tak mau latihan kerana aku bagus. Tak boleh macam itulah. Kita as a fighter, kita kena always be ready. Down or up, mental kita kena tetap yang sama. That's my opinion lah. Sorry. Oke, mantap. Bang Nidal, kemarin di press conference dan barusan juga Bang Nidal mention bahwa Bang Nidal nih punya goals yang lebih tinggi, yaitu ICB Gold. Jadi Bang Nidal ngelihat Adam nih as a stepping stone saja kah? Atau bagaimana? Sebenarnya saya tak nak lawan dia pun. Oke. Tapi mereka bilang wajib mempertahankan. And saya memang ada dapat satu offer fight dengan orang Netherlands. Lepas saya menang je hari tu, he keep emailing me. Ajak lawan. Tapi saya tak pernah buka pun email. And then saya bagi tahu challenge dengan Mufti saya nak lawan lain. Mereka bilang kena mempertahankan. Betul. Dan satu-satunya yang sanggup naik berat badan. Saya tunggu nama lain, tapi nama Adam yang naik. And cepat jugalah, macam Nidal the only person baru menang, terus lawan balik. Ya. Yang lain terus hilang. Oke. Jadi macam, okey tak apalah, bolehlah ambil je lah peluang ni dan lawan je lah. Karena semoga dengan Bang Nidal baru menang langsung defending title bisa jadi contoh lah buat InsyaAllah. champion Betul. next-nya. Betul. Jadi biar ICB Sebab itu Nidal, seru lah. Kita kan dah janji 83 akan aktif. Aktif. Weight 83 ni akan aktif. Oke. Yang berat lain nggak aktif emang. Enggak tahu, kau sudah maintain lama tapi tidak dilayan. Maaf Bang. Saya harus naik ke 83. Karena yang aktif 83. Aman, boleh, tak apa, tak masalah. Nah, Adam, dari cerita Bang Nidal nih, bahwa ternyata Bang Nidal udah punya target lain. Tapi harus defending belt dulu sebagai kewajiban champion, cari nama, cuma ada nama Adam. Nah, pertanyaannya, itu berarti lu ngambil karena biar ada fight aja, nekat aja, atau gimana? This my dream, aku bilang. Oke. Jadi kalau ada mimpi di depan ya harus dikejar. Walaupun berat rasanya, punya ikatan sedikit lah batin sama Abang Nidal. Dan kedepannya kan juga pasti ada oponen-oponen yang lain. Apalagi ICB cocokin gua sama orang Arab. Tapi ya harus punya satu belt dulu. Nah, mau nggak mau saya mohon maaf nih, Abang, It's buat di okay. Beyond 7 It's nanti okay. nih. Kita akan berlawan kita akan musuh di atas gelanggang sahaja, Okay. jangan risau. Siap. Selainnya aman. Oke. Terlalu dingin Bang. Saya mencoba panas, dia terlalu dingin. Dia kayak mau meluk orang. Oke. Siapapun yang lawannya Bang Nidal nanti, jangan mau dipeluk. Bener kan? Ini komen Bang Nidal? Tak ada, okey je, tak peluk pun tak apa, dipeluk pun boleh, tak ada masalah pun. Oke. Nah, ini menarik Bang Nidal. Karena
dari kemarin press conference Bang Nidal bilang sudah lama kenal dengan Adam. Adam juga bilang tadi respect sama Bang Nidal. Itu bakal jadi masalah nggak di atas gelanggang nanti? Atau ketika di atas gelanggang, walaupun kenal, walaupun dekat, tetap saya there is no mercy? Macam mana, I don't know Adam, but me, once I feel his power, then mungkin saya akan letak kawan tu di luar. Okay. Itu mungkin, itu Nidal lah, minta maaf lah. Once I feel that power, bukannya normal, okay, itu if that one is, I will go technical lah, but if I felt that power, then saya letak tepilah kawan tu sebentar. Dan lima round tu kita all out dulu lah sekejap. Jokernya langsung take over. Yeah. Itu je, masa lebihnya tak ada pun. Saya pernah bilang kan Bang, kalau kita pengen sparring tapi ternyata kita Sebagai kita You know? tak fight. kita malah main di sini. Betul. Tapi tu lah tak 2M lagi. Oh iya. Gak apa-apa lah. Tak apa-apa. Kita lawan dulu. Oke, siap. Oke. Kalau Adam gimana? Adam kan bilang respect dengan Bang Nidal, tapi ketika dia sering nanti, apakah respect itu bakal mengganggu jadi setengah-setengah atau tetap gak ada ampun? Ya, personalitas lah. Nggak ada ampun. Asik. No mercy. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, atas gelanggang aja. Iya. Jangan gaduh di luar. Oke. Oke. Adam, kamu tahu, kamu nih underdog, kamu juga tahu ini beratnya Nidal, kamu tahu pengalaman Nidal. So, menurut kamu sendiri, apa kelebihan kamu yang membuat kamu pede bisa menang besok? Karena nggak mungkin kamu datang sini nekat doang. Ya. Apa menurut kamu? Big heart. Aku punya hati yang benar-benar besar lah yang aku anggap. Bahkan kemarin di last fight aja, yang benar-benar atlet banget ya. Saya hanya punya kemampuan hati yang besar buat terus diri sampai akhir ronde, sampai cuma menang poin. Itu kelebihan aku. Kenyataan, benda yang betul disebut. Setuju Sebab berarti yang Bang dia Nidal. fight hari itu pun pure boxer. Saya bukan pure boxer. Yang dia lawan hari itu pure boxer undefeated. So, bila dia boleh bertahan, and fighter tu fight style yang sama dengan dia. Dua-dua in fight. So, diorang bertahan selama 5 pusingan. So, dua-dua sangat-sangat bagus. Respectful to both of them, and mostly to Adam sebab hati yang besar. Tidak mengalah and lose by point only. Oke, berarti Bang Nidal acknowledge kalau Adam ini punya big heart. Kenyataan. Itu memang sangat-sangat knowledge, memang betul. Oke, soalannya adalah, is it enough big heart to win the ICB belt international tomorrow? Dia dah train daripada bulan 12. Oke. Dia dah tahu benda ni lama dah. It's just either he want to accept or not. For this fight. So, dia dah ready sangat-sangat dah. He is already ready. Kemungkinan terburuk lawannya Bang Nidal ternyata. Kemungkinan terburuk yang terjadi. Oke. Tapi ada preparation untuk itu? Pasti. Dia sudah preparation sangat-sangat lama untuk fight ni. Oke. So, yeah. He will do well. Dia akan perform yang sangat bagus. And fight kita tu akan jadi... Macam mana nak cakap brutal? Saya Brutal. bukan jenis yang brutal. Bisa brutal? Kalau Nah, brutal, ditawarin. kalau brutal aku bodoh. Aku main game kau. Tak perlu. Smart. Mungkin di outsmart. Saya buat yang terbaik je lah. Jadi Saya buat cuba yang terbaik. buat Bang Nidal, what matters is win. Yes, betul. Nggak soalan orang bilang, wah boring fight, It's tidak okay. brutal. Even though boring fight, most of the netizen is not in there. Diorang tak rasa, even though you kena pukul on your defense as well, kita rasa sakit tau. Kita boleh rasa pressure, sakit, stamina wise, semua kita akan rasa. People just know how to talk. Oh boring, oh easy, oh why, oh this, oh that. Diorang tak pernah duduk dekat atas gelanggang tu and feel whatever we feel. All the hard work, penat, tak duduk dengan family, anak, gym, kerja, apa semua, diorang tak rasa semua tu. So, for me, boring or not, my main goal is winning. Perform well, do my best and win. Tapi Itu tenang sahaja. guys, di pertandingan nanti nggak bakal boring. Saya pastiin. Adam yang bakal paksa pertandingan itu jadi brutal. Iya, Walaupun jadi Bang seru. Nidal, oke. Aman. Nanti kita jadi macam Aman Cowboy, main kejar-kejar. Oke, Kita papi-papi pum. Boleh, tak ada masalah. mantap. Bang Nidal, back to the question, is it
enough big heart and preparation from bulan 12 untuk Adam to win the belt and bring back belt to Indonesia? Enough. And more than enough, he have one more month. So sangat-sangat enough lah. But macam saya cakap lah, anything can happen dekat atas gelanggang nanti. On the fight day, anything can happen. Okay. Adam, kita tahu lu latihan selalu keras bersama Coach Rudy. Lu ketemu sama sparring partner yang juga mantep-mantep. Pertanyaannya, menurut kamu apakah seorang Nidal King Joker ini tantangan terbesar dalam karir kamu, atau kamu pernah ngelawan lawan yang sebenarnya lebih nih dari Bang Nidal? Ada satu yang lawan atlet One Pride di Baku Hantam Street Fight. Jadi itu satu ronde sampai KO. Oke. Saya main hampir 13 menit. Itu isi otak. Special rules. Iya, otak udah begini-gini. Iya. Non-stop. No rest. No rest sampai KO. Alhamdulillah masih diberi kesempatan. Itu yang ningkatin mental saya buat kedepannya. Jadi 5 round 3 menit, it's okay lah. It's okay. Itu tentang waktunya. Kalau Iya. tentang lawannya, Nidal nih. No problem. No problem. Tidak masalah. Karena pernah bertemu yang lebih keras, atau menurut kamu Nidal ini yang terkeras? Ini dia tak keras. Pukulan pun Keras. tak sakit. Pergi kalau Uncle Kong tanya. Ya, salah pukul sakit, satunya tak lah. sakit. Salah satunya lah, Bang. Salah satu. Aku nggak meremehkan abang loh. Aman. Pasti. Di semua fight gua itu juga nggak pernah. Even pas lawan John apalagi. John lagi kuat. Kalau jujur, John lagi kuat daripada Nidal. Dia lagi powerful. No. Cyber nih, Bang Nidal. Betul lah. Betul lah. Nidal mana ada power. Tengok power kick Nidal. Sikit je. 20-30. No power at all. But yeah lah. I mean like, for me, it's not about the power. My main is to adapt all the power. Itu Nidal. Saya jujur lah, saya straightforward with you. You know me kan. My main is to adapt all of your power. I don't care about you guys punya power. I can adapt, I can accept, then it's gonna be an easy fight for me. Yang paling penting for me is my stamina. Yelah, saya 32 tahun, awak 20-an, muda lagi. So, my main is adaptation and stamina. If I can Masih muda lah 32. Masih Masih muda. cukup. Itulah. Tapi itulah dengan tanggungjawab yang sangat besar di Malaysia kan, dengan kerja, anak, family, latihan, gym, banyak benda. So, not easy as well for me. But, saya buat everything. I made it perfect for me as well. Okay. Not easy, but it's not gonna be Tidak mustahil juga, betul. Okay. And not gonna be an excuse. Saya tiada excuse. Okay. The same thing saya sebut dengan Uncle Kong hari itu pun benda yang sama, tak excuse pun. Okay. Kita just perform well on the ring, gitu je. Nah, Bang Nidal, kalau Bang Nidal being honest ya, menurut Bang Nidal mana yang excite you more? Fight with Uncle Kong kemarin atau Arda Mahmud sekarang? Jujur aja, bulan puasa nih Bang Nidal. Iya, sebab itu tak mau jujur. Tak suka pilih-pilih. Yang bikin hati ini bergetar, lawannya ini nih. Dua-dua. Dua-dua. Menurut Adam, Dua-dua bagus. jujur aja? Atau sudah nggak tega? Tahu nih, kayaknya nggak jujur nih. Jujur, betul. Dua-dua bagus. Engkau bagus, Adam bagus. Yang bikin hati bergetar nih. Tiada. Tiada? Tak ada yang buat hati bergetar. Saya hati bergetar bila saya tahu saya tak cukup training. Itu sahaja. Bukan sebab opponent saya. Okay. Saya tak pernah rendahkan opponent saya. So, kalau saya rasa diri saya tak cukup, dan itu masalah saya. Itu yang membuatkan saya rasa tak selesa saya akan bergetar. Bukan kerana siapa di depan saya. No, bukan sebab tu. Okay. Dam, percaya? Enggak. Tak tahu betul. Betul. Nggak apa-apa kan? Aman. Oke. Oke, Dam. Kita flashback ke Beyond 6. Ya. Perebutan sabuk ICB internasional antara Nidal King Joker versus Ardam Uncle Kong Mahmud. Menurut kamu, apa kesalahan Uncle Kong di malam itu yang jadi pelajaran buat kamu yang gak akan terulang di Beyond 7 besok? Sama kayak permainan gua terakhir fight, dia cuma maju aja. Nggak kurang ini apa, slip. Oke. Nah, kalau kata orang ya kan, kurang mungkin geraknya kurang banyak sama kombonya. Dia hanya only one punch, ya, boom. Habis itu lepas. Satu lepas. Nggak ada pukulan lanjutan yang aku lihat dari Uncle Kong ya. Padahal saat itu dikirain aku Uncle Kong bakal menang. Kayaknya semua orang juga setuju deh.
Tapi Oh, ternyata di pertandingan itu kamu ngira Uncle Kong bakal menang? iya. Dengan apa yang dia ucapkan di atas preskon sebelum pertandingan, sangat meyakinkan. Tapi kenyataannya semuanya berbeda. Di atas ring semua bisa terjadi. Betul. Dan itu yang nggak akan terulang. Iya, untuk pertandingan nanti di Beyond 7. Any comment, Bang Nida? Tak ada. Good to have that confidence. I want more confidence towards him too. Oke. Nah, Dam, di Beyond 6 sebelumnya, Uncle Kong itu ngejar KO Iya. ke Bang Nidal dan terbukti bahwa Bang Nidal nggak bisa dibuat KO oleh Uncle Kong. Kamu sendiri akan mencoba itu atau ya udahlah emang mungkin Bang Nidal fight IQ terlalu tinggi untuk dibuat KO atau tetap cari itu? Pastilah, every round. Di setiap round, kalau ada kesempatan, kalau ada celah, bisa. Tapi ya saya nggak menjanjikan hal itu. Karena nanti malah jadi terburu-buru, jadi prinsip yang buruk buat dia ringnya. Jangan. Every round pasti punya kesempatan. Oke. Tapi tetap cari di every round. Ya, insya Allah. Sama. Tak cari KO. Kita cari KO. Oke. Same like before. Same. Focus on point. Focus on the minute. Bang Nidal being Bang Nidal, guys. Nggak akan merubah gaya bermain. Tidak. Nah, Mungkin lebih pantas kot. Mungkin hari itu saya berat sikit. berat. Movement saya berat, timing Okay. saya, but this time maybe more faster. Oke, jadi Nidal Beyond 6 sama Nidal Beyond 7, the Bedanya difference? pantas saja. Oke. Kena mau lari, dia mau kejar. Oh. Terus saya diem di atas ring, di tengah-tengah nih. Bagaimana? Dia sama macam ni? Jadi tunggu aja di tengah. Iya, saya tunggu aja di tengah nih. Sampai selesai. Mana nih? Gak Buta? apa-apa. Masih Ada maraton. ada masa rehat. Ambil 2 poin, udah tinggal. Sudah tinggal. Jadi Bang Nidal nih nggak terpancing walaupun Adam bilang, ayo baku tanam di tengah. Enggak, kenapa? Kenapa harus? mau? Oke. Bijak ya? Karena at the end of the day, win yang matter. Betul. Oke. I don't care people say my fight is boring. Yang menang mengambil semuanya. Tuh. Ya. Jadi Gak apa-apa lah. Mau bagaimanapun Iyalah. kerjanya nanti, tapi saya pastiin Beyond 7 bakal seru, guys. Bakal brutal. Betul. Kita Oke. bikin seru. Gak kayak Beyond 6 kemarin, tenang. Oke. Menurut kamu, Beyond 6 kemarin ICB International Bout orang bilang boring karena Uncle Kong-nya atau karena Nidalnya? Mampus kau. Maaf, Uncle Kong mungkin dari Uncle Kongnya sih. Oke, karena tadi mainnya Nggak, terlalu dia nggak, saya ngeliat kayak nggak all out gitu. Kenapa gitu? Kayak masih nahan buat cari pukul satu-satu doang. Itu sih yang aku lihat ya Bang ya, sebagai penonton nih. Sorry aja. Tapi saya cakap sebagai fighter lah kan. Sebab Iya. nampak macam senang untuk buat tapi tak boleh buat. Nah, Itu what happened dekat atas itu. tu. Uncle Kong niatnya pengen lebih dari itu, Iya. tapi Nidal yang membuat Uncle Kong tidak bisa mengeluarkan semua senjatanya. Oke. Tapi dia bilang dia bakal seru. Nanti kita cuba lagi sekali. Oke. Setiap ronde kita coba. Baik. Mau dites nih. Kemarin kan Uncle Kong juga banyak plannya, mau KO, mau ini, tapi Nidal yang bikin dia nggak bisa ngeluarin itu. Sama juga, Adam bilang besok bakal brutal. Kita lihat. Oke. Gak apa-apa. Lihat nanti aja. Bang Nidal, Yo. sebelumnya Bang Nidal udah pernah melihat Adam fight? Full fight tak pernah. Highlight dia. Highlight. Highlight saja. Oke. Full fight tak pernah. Menurut Bang Nidal, kan tadi Adam bilang dia melihat diri dia kelebihnya adalah big heart. Tapi kalau Bang Nidal sendiri, menurut Bang Nidal apa lebihnya seorang Adam? Sejujurnya betul. Big heart tu memang betul dekat dia. Only big heart? And dia Teknik, train power? hard. Dia power, semua dia nak kata full package, tidaklah sebab kita ni manusia, kita takkan full package lah. But as a person, as a fight, he's an influencer yang train like a fighter. So dia bagus dekat semua aspek. Dia cuba untuk jadi lebih baik daripada
sparring partner dia dekat gym, all the fighters dekat gym, he tried his best to be better than them. So bagusnya dekat situ lah. So dia bukan saja ada big heart, dia punya ambition pun tinggi. Target dia pun tinggi. So and dia buat. Dia punya target tinggi and dia buat as well. So bagus dekat dia tu. Okay. Sebaliknya Dam, menurut kamu kelebihan seorang Nidal King Joker? Bagus lah. Dia punya pengalaman yang jauh pasti. Pasti udah punya pernah ketemu fighter-fighter yang kayak gini. Mungkin terlihat dia bakal biasa aja. Oh gini harus counternya, oh gini harus counternya. Itu aja sih pengalaman. Experience saja. Kalau dari fight style-nya menurut kamu kan Boring. banyak yang bilang Boring. sayur ini. Saya jujur fight style boring kan, betul tak? Orang nak buat dia tak nak, dia keluar. Boring lah, betul lah. Nah, tapi orang fight enthusiast melihatnya justru itu fight IQ-nya Bang Nidal. Nidal. Kamu I know. mengakui? Mengakui lah, pasti. Nah itu mungkin dari game plan-nya dia. Nggak ada yang, ntar gue atas ring babuk-babuk enggak kayaknya. Nggak ada sih. Sebab tu fight IQ saya lagi tinggi daripada Putra. Oh iya. Tapi kita coba apakah IQ-nya bakal bekerja nanti. Oke. Kerja. Bakal dites deh. Kayak Ronald Putra nih, IQ. Mana buku? Tinggal lah. Oke, Adam. Tadi kamu bilang kelebihan dari seorang Nidal adalah fight IQ dan pengalaman. Nah, kalau kekurangan seorang Nidal menurut kamu? Kekurangan ya? Apa usia berpengaruh atau? Enggak, 32 masih oke. Masih cukup. Coach saya 40 masih main. Oh. Kemarin. Siapa? Coach Rudy. Oh, Coach Rudy. Jadi saya anggap 32 masih Siang lah ya. Masih siang lah, belum malam. Oke. Kekurangannya ya? Apa ya? Terlalu baik, mencoba memeluk terus. Ada yang bilang rambut. Jadi licin kalau mau Iya, berpala. kayaknya ya. Oh, jadi slip. Heeh. Nak simpan rambut macam aduh, tapi tak boleh bila saya simpan sini botak. Aku macam bapa, so tak boleh simpan rambut tu yang botak sekarang ni. Oke. Bang Nidal, any komen? Kekurangan di rambut? No hard feeling? Tak ada apa-apa pun. So I mean like towards Adam pun tak ada apa-apa kekurangan pun. He did his well apabila semua train hard apa semua, but at the end of the day pengalaman kita atas gelanggang lah. Itu sahaja. Oke. Kemarin laga influencer bisa dibilang menarik nih, John versus Turkish. Yeah. Secara pengalaman Turkish jauh di atas John. Tapi ternyata benar di atas gelanggang tidak ada yang tahu. Betul. Yang pengalamannya kurang justru yang menang. Betul. Apakah? Nak tahu sebab apa? Kenapa? Sebab Turkish pandang rendah. Yep. Mistik dekat situ. Ini saya Dia jujur menganggap daripada- semua musuhnya di bawah dia. Ini daripada pendapat saya. Kita boleh pandang rendah di bawah. Jangan di atas gelanggang. Kerana waktu dia kena pukulan yang hidung dia pecah tu, hidung dia berdarah tu, dia sangat, John was in front of him and he was like boom, pecah terus. So for me, atas gelanggang, put your 100% focus. Jangan, even though I smile masa saya tengah lawan, but I still focus. Oke. Okay, so jangan pandang rendah di atas gelanggang sebab anything can happen. That was his biggest mistake lah on my view lah, itu je. So that's not gonna happen in Beyond 7 oleh Oh, Nidal. saya atas gelanggang saya tak pernah, saya senyum tapi saya tak main-main. Saya fokus. Senyuman saya tu adalah fokus saya. Ya. Mantap. Nah, sekarang kesempatan kalian buat memberikan pertanyaan ke satu sama lain. Mungkin dari Adam, pertanyaan buat Bang Nidal. Mungkin ada kayak kaitannya sama yang tadi ya. Oke. Kan Bang Nidal pasti mau ada call out lagi kan. Misalnya setelah ini menang. Betul. Atau mau apa yang dikejar. Aku ini dianggap apa Bang? Terus kamu tetap as a fighter yang saya respect, yang saya terpaksa lawan. Sejujurnya saya memang tak nak lawan dengan Adam. Tapi disebabkan Adam terlalu, masih muda kan, terlalu mengejar ICB. Padahal Fadli memang dia diam, El Rumi pun diam. Sebab ini dua yang terdekat dengan weight class Adam. Gimana menurut Bang Nidal mereka? Lepaskan. Sebab rugi. Ya. Kalau dah influencer and then tak aktif, kesian dekat influencer-influencer lain.
bagus ataupun tidak bagus, yang penting kalau dah pegang tali pinggang, make sure aktif. Oke. Yang terpenting tanggung jawab. Sebab bila aktif, other influencer ada niat nak start to fight and to win that as well. So kalau you menang, you mati, and then orang lain pun macam, tak payahlah, tengok macam tu tak ada apa-apa pun, tak guna lah. So influencer-influencer lain tak ada orang kata mindset yang kata I need to train to get something like them, to be something like them. Okay, your followers, your view is another part lah, but this is like on boxing part lah maksud saya. Benda-benda macam tu. So untuk Adam pun tak ada apa pun, saya tetap respect Adam as a fighter. It's not about who I want to call out. Okay, sejujurnya niat saya adalah untuk mengembangkan Beyond juga. So why? Niat saya sebenarnya, saya nak kejar Sub Papi ataupun Tony. Oke. Kenapa? Sebab saya nak more views toward Beyond from outsiders, no more Malaysia, Indonesia or other place lah. So kalau kita ada peluang tu, saya rasa kalau bukan lagi Nidal vs Indonesia, mungkin Joker jahat sikit kot. Not the good guy. Itu harus akhirnya Joker keluar. Itu harus Joker kayak gitu. Ya, sebab Betul tak? but still once dah sampai level tu, training saya pun every single part, every single opponent I will train more harder lah. And mungkin insyaAllah kalau benda tu terjadi, Adam pun mungkin jadi sparring partner saya, kawan saya untuk training bersama. Sebab I need people more to push me. Okay, sama level, sama berat. Sebab every fighter dia fight style yang berbeza. And he's an in-fight, jenis yang super pressure. So I need that more juga kalau benda tu terjadi in future. Nah, menarik nih karena tadi sempat menyinggung ICB champion yang tidak aktif. Menghilang. Sekali tanding, pajangan. Betul. Simple. Nah, pandangan dari our active ICB champion, kalau Adam fight mungkin melawan El Rumi atau melawan Fadli, Menang Adam. menang Adam. Menang Adam. Oke. So it's a matter of time Tapi sebenarnya. Fadli katanya dulu atlet. Dia pernah tanding beberapa kali. Tak Betul. apa-apa, tapi apa yang dilawan dengan Aisyah, aku menang Adam. Dia ada overhand yang power, betul. Overhand dia memang power. If terkena, tidur, itu belakang cerita. But if kena and you still adapt, then you are a winner. Oke. Tapi untuk fight kali ini, Kenapa nge-fight kali ni? untuk fight kali ini kan tadi Fadli sama El Rumi. Oke, Nah, baik. tapi kalau untuk Nidal, Adam versus Nidal. Akan ada fight yang bagus. Oke. Kenapa Bang Nidal ini selalu mencoba respect gak langsung bilang tegas, saya menang. Tak, saya memang nak menang. Memang game tu saya akan buat yang terbaik untuk menang. Tapi, Okey. anything can happen. Hari kejadian tu, kita tak tahu apa akan terjadi di atas gelanggang. Okey. Walaupun confident kita dekat sini, training kita dekat sini. Tapi if one small mistake, tidur, KO, you tak boleh expect apa-apa. Even though you already put everything up there. Ini benda ni nak jadi. We never know. And even contoh saya minta maaf contoh, I know as a person I don't have power. Out of sudden on his mistake, dia KO on my punches. Pelik kan? Betul. Sebab kita tak tahu benda tu bisa terjadi ataupun tak bisa. Kita kena bersedia. Sebab tu for me, main fokus saya adalah time fight, saya fokus. Itu sahaja. Oke. Adam, any comment? Saya tahu dia nak cakap dia takkan tidur. Itu saya tahu. Saya sebab tak ada power. Saya cakap contoh tadi. No, aku nggak bilang kayak gitu dong. Okey, baik. Aku nggak bilang kayak gitu. Nggak ada sih. Sulit karena terlalu baik. Terlalu baik bang. Oke. Saya menjadi villain susah. Oke. Sekarang giliran Kau kena jadi iblis macam. Iya. Sekarang giliran Bang Nidal. Any question for Adam? What's his plan next if he after lose? Okey. Adam ada call out El Rumi. Tak ada. Kenapa? Pakai headguard. Aman, yang penting belt. Kau bilang belt bukan headguard. Tak seru lah. Yang penting belt, soalnya belt bukan headguard. Masalahnya mau apa enggak? Saya siapa bang? Sama weight class kan dengan dia. I know. But why? Saya tahu diri lah bang. Kayak karena menurut saya yang
saya pengen ini juga, pasti nggak, hasilnya tetap sama. Percaya. Paham. Hasilnya tetap sama bang. Saya mencoba mau Erumi, mau Fadli, sama. Nggak akan ada yang berubah. Oke. Okay, Saya kolot dua-duanya nih ya. Nggak bakal udah. Enggak perlu kolot, sudah lawan aku nak kolot. Fokus dulu. Sorry. Fokus besok. Paham. But, Dipancing nih. As macam saya cakap tadi lah. Menurut abang gimana deh? Menurut abang gimana? Yalah macam saya cakap tadi lah. As a champion, kena pertahankan lah. You guys need to be active as well lah. Janganlah bila dah menang, okay ini for everyone jugalah. Sometimes ada part, banyak champion-champion ni bila dah menang, mereka mau duit lagi besar. Yeah. Over. I mean like, Alasannya pasti itu. upgrade sikit, okay. Rather than double, triple, sampai 5 kali ganda you mau, tak masuk akal lah. Sebab fight purse dalam Asia is not big. It's not that big. So, give and take lah. Sometimes because people help you as well. Benda tu. Iya. Mantap. Tapi kita jadi bicara fight setelah ini nih. Kita jadi nggak fokus dengan fight kita besok nih. Fokus bang. Baik. Oke. Adam, any more question for Bang Nidal? Kalau aku menang gimana bang? Tahniah. Easy. Kau menang, tahniah. Tapi nanti kau lawan orang lain, yang kalau kau kalah, aku lawan itu. Macam aku cakap, aku lawan kau one off aja. Cukup. Menang atau kalah, aku tak nak jumpa orang yang sama lagi sekali. Oke. Tiada dendam, tiada marah. It's just hari kejadian tu, kalau betul kau menang, you are the best person. That's all. Jadi Bang Nidal sudah buat plan, nggak cuma win skenario tapi lose skenario pun Bang Nidal udah punya plan. Sudah. Dan benda tu not a big issue pun sebenarnya. Oke. Bang Nidal, any more question for Adam? Tak ada. Kalau kata question, dah ni last eh? Last. So kalau kata question, nothing already. It's just kita sama-sama sihat, tiada injuries and Amin. 25 April nanti we just do our best. May the best one win je lah nanti. Oke. Adam, tadi Bang Nidal udah kasih last message buat kamu. Kamu ada pesan terakhir nggak buat Bang Nidal sebelum nanti 41 hari lagi ketemu di Weigh In? Sama sih, jaga Malaysia. kesehatan sampai tanggal 25 nanti April, dan saya bakal main lagi di Malaysia. Di kandang Kali ketiga. Kali ketiga. Dan akan bawa pulang sabuknya nggak? Amin. Semoga dimudahkan. Oke. Adam, terakhir kasih pesan buat penonton di rumah ke kamera. Buat teman-teman, jangan, kita nggak ada personal apapun di fight kali ini, tapi yang jelas di atas ring bakal berbeda. Jadi jangan lupa saksikan kita di tanggal 25 April. Di mana? WTC Kuala Lumpur. WTC Kuala Lumpur, oke? Jangan lupa beli tiketnya. Itu aja sih. Oke. Buat teman-teman, wajib datang lo ya. Oke. Bang Nidal, silakan. Okay, so untuk semua fight fans di Malaysia dan Indonesia, yang mana yang nak support, yang mana yang tak boleh datang Malaysia, korang boleh beli pay-per-view di video. Harga dia murah saja. And untuk yang mana dekat Malaysia, pre-sale hari Sabtu ni, yang mana nak beli, korang boleh beli. And nothing much to all athletes, semoga korang semua sihat. And on 25th April, all fighter do their best. Itu saja benda paling penting. Oke. Itu tadi face to face Nidal versus Adam yang akan memperebutkan sabuk ICB Internasional. Jangan lupa saksikan fight mereka di Beyond 7 tanggal 25 April 2026, disiarkan langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur, live pay-per-view di video. Dan ingat, jangan nonton bajakan dan jangan membajak. Thank you Bang Nidal. Udah nih. Udah, thank you. Dam, good luck. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.